Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang daripada Allah. Berkati juga lektor untuk membacanya, Tuhan juga akan memberkati, dan setiap kami semua yang mendengar, supaya kami juga boleh melakukannya atas setiap hidup kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Utomo. Amin. Terima kasih Pak Riko atas doanya. Silakan Bapak Ibu Sarma dan Pak Graciastin. Silakan dilanjut. Ayub pasal 28. Saya dulu, Pak. Ibu Sarma dulu nggak apa-apa. Silakan Pak. Saya kan, Pak? Iya Bu, silakan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub 28 ayat 1 sampai 28. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalam. Di dalam kekelaman dan kelam pekat, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lajurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lajurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Yakobus pasal 1. Salam dari Yakobus hamba Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gurulah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Sebab setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia ada seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya
di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita. Ia mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih untuk Pak Lektor, Pak Kasian Dino, dan Ibu Sarma atas pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kehilangan Akal Sehat di Padang Gurun. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasannya. Silakan. Silakan Pastor Paul dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan lupa kalau Bapak Ibu sedang bingung masalah hukum, Bapak Ibu kan bisa di komunitas ini ada namanya LBH. Nah, Bapak Ibu bisa masuk dan bertanya-tanya di komunitas ini, dan di sini ada pengacara-pengacara yang bagus. Serta jangan lupa untuk kuliah Pancasila itu dilaksanakan tiap hari Rabu jam 21 sampai 23. Nah, oke. Bapak, silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan yang benar. Dan kita terus berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik itu bukan naif, ya. Musuh adalah musuh. Ketika kamu kasih makan musuhmu, jangan musuhmu tidur di rumahmu, ya. Nanti istrimu ditiduri, ya. Nanti anakmu diperkosa, nanti hartamu dirampok. Udah musuh kok, ya. Musuh bukan untuk dibenci, untuk dikasih makan kalau dia lapar. Tapi jangan masukkan musuhmu ke rumahmu. Itu namanya bodoh. Ya, itu namanya cari mati. Ya. Tuhan ajarkan kita untuk memberi makan musuh kita, memberi minum musuh kita, bukan menampung di rumah kita. Hati-hati. Oh, ada kadang-kadang kita harus menampung, tapi hati-hati, saudara. Ketika kamu menampung, berarti kamu sudah mempersiapkan untuk banyak hal. Ya, itulah yang namanya hikmat. Banyak orang ya tidak berhikmat di padang gurun. Kenapa tidak berhikmat? Karena tadi percaya tahayul. Banyak sekali mereka mengira kita mengasihi musuh dengan cara nampung musuh di rumah kita. Ya. Padahal ayatnya jelas. Memberi makan dan memberi minum musuh kita. Ya. Nah, harus hati-hati saudara ya. Seringkali kita harus hati-hati. Bahkan ketika Ananias disuruh membaptis Paulus, Ananias tanya dulu, Tuhan, nggak salah. Ini orang udah mau nganiaya kita nih. Ya kan? Ini orang mau aniaya kita nih. Ya. Makanya tidak ada satupun saudara yang menerima Paulus di rumahnya waktu itu. Ya, belum ada sampai Paulus itu bertobat dulu. Baru Paulus bisa tinggal bersama dengan jemaat. Dan itu pun mereka waspada, jaga-jaga.
Ya, hati-hati ini siapa nih? Jangan-jangan menyusup lagi. Banyak tahayul-tahayul yang membuat Anda tidak berhikmat karena tahayul-tahayul dari yang disebarkan oleh Pak Pendeta. Pendetanya sendiri menyebarkan tahayul supaya kamu dimanipulasi, ngasih duit. Bukan untuk sesama tubuh Kristus, tetapi untuk memperkaya Pak Pendeta. Apologet, ya saweran ya, kasih ke saya. Nah, itu ya. Kalau mau bikin rumah anak terang, jadi rumah anak terong. Hati-hati itu saudara ya. Apanya, mau nabur, siapa mau nabur supaya Anda diberkati? Nggak akan diberkati kamu saudara. Serius. Menabur, kamu ya nabur itu, yang namanya nabur itu harus di tanah yang subur saudara. Ya, kan kamu mau menabur supaya kita diberkati. Ya naburnya di tanah yang subur. Pak, saya nggak berharap berkatnya, Pak. Nah iya, tapi kan kamu menabur ke sebuah sesuatu proyek, dan Anda berharap proyek itu bisa berbuah suatu hari. Bukan kamu mengharap berkat dari Tuhan, bukan. Tetapi yang namanya nabur, jangan menabur di tanah yang rusak. Menaburlah di tanah yang subur. Di mana ketika kamu menabur, kamu melihat hasil taburannya itu berbuah. Hati-hati saudara ya, ini ceritanya bisnis agama. Ya, ada orang nuduh saya jualan Tuhan. Enggak saudara ya. Saya hidup dari mengajar. Ya, makanya saya tidak mau kerja sekuler akhirnya. Kita putuskan untuk tidak kerja sekuler. Ya, kita berdoa bergumul, bener nggak Tuhan? Bener nggak Tuhan? Karena saya ingat saya dulu bernazar sama Tuhan tidak sentuh kerja sekuler lagi. Banyak yang tawarin saya dulu ya, pegang pegang kantor di sinilah, masukin barang kecap lah, masuk apa ya kecap itu ya, masukin tekstil, masukin macam-macam ya saudara ya. Makanya kemarin juga kita sempat kepikiran mau bikin jazz cafe ya saudara ya. Saya sudah ajukan ke pengurus tentang jazz cafe, siapa yang mau invest, dan saya sempat tawarkan ke beberapa orang. Orang sudah niat, terus saya kepikir, aduh salah nih saya nih. Nah, padahal tujuannya saya adalah untuk supaya kalau kalian ada yang kemari segala macam, kita bisa memberikan pekerjaan. Bukan buat saya ya, tapi buat orang-orang ini. Tapi ternyata saya nggak boleh sentuh sekuler. Saya tidak boleh sentuh pekerjaan sekuler. Karena saya sudah janji sama Tuhan. 2015 itu saya sudah janji. Bukan cuma saya janji, tapi Tuhan suruh saya lepaskan semua. Ya, yang sekuler itu. Saya harus hidup dari firman Tuhan. Nah, banyak orang ya di padang gurun, dia tidak mengerti ya tentang hikmat. Tapi dia hidup dengan tahayul-tahayul yang diajarkan oleh pendeta-pendeta, oleh pemimpin-pemimpin, mentor-mentor Anda, yang dia sendiri nggak ngerti sebetulnya, atau dia sendiri memang hanya ingin memanipulasimu saja, dan itu akan menambah penderitaanmu di padang gurun. Menderita, udah jatuh ke timpa tangga lah itu. Di masa-masa ketika hidupmu penuh dengan pergumulan yang berat, saudara. Ya, ketika kamu, ya kan, Anda dulu kan hidup dalam daging, ya dengan hawa nafsu, mau cabul, mau zina, mau Anda bacok sana, bacok sini, singgol sana, singgol sini, enggak urusan. Pokoknya aku menang. Ya kayak Bento, aku senang, aku menang, katanya Bento. Lalu tiba-tiba Anda dipanggil, ya kan, untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, untuk masuk ke tanah perjanjian itu artinya Anda dipanggil, saudara, harus melalui baptisan, melewati menyeberang Laut Merah dan baptisan air, dan masuk ke dalam tiang awan, tiang api, baptisan Roh Kudus dan baptisan api, saudara ya. Lalu Anda disitulah ditantang masuk padang gurun 40 hari, tetapi prakteknya akhirnya 40 tahun sampai Anda nggak nyampe, mati di padang gurun. Ya kan, maunya 40 hari tapi malah mati di padang gurun karena kelamaan muter-muter, Anda komplain terus. Anda ingin, aduh, dulu aku masih duniawi, dulu aku masih sana, ya aku bisa begini, dulu aku begini, wah dulu,
Ya, suatu kamu masih belum ikut Tuhan, sekarang ikut Tuhan. Ya, kok ikut Tuhan jadi susah ya? Kok ikut Tuhan kok sekarang malah bangkrut? Kok ikut Tuhan kok sekarang malah istriku meninggalkanku? Kok ikut Tuhan suamiku meninggalkanku? Kok ikut Tuhan kok jadi begini sekarang? Kok ikut Tuhan? Lalu Anda dulu ya, sebelum ikut Tuhan, lalu gimana mau balik lagi gitu? Dalam hati banyak yang pengen balik lagi. Dalam hati pengen balik lagi. Karena waktu hidup dalam kedagingan, begitu Anda nggak punya uang, Anda cuma mikir, besok siapa yang mau tak makan? Ya kan, bukan siap besok mau makan apa, besok siapa yang mau tak makan. Ketika kamu masih tinggal di Mesir, ya kan, begitu kamu ditinggal istrimu, ditinggal suamimu, ya pacaran lagi. Bodoh teh, gitu kan. Ditinggal suamimu, emang laki-laki cuma satu di dunia ini, emang cuma dia doang yang paling ganteng, emang cuma dia doang yang kumisan, emang cuma dia doang yang brewokan, begitu ya saudara ya. Iya kan? Emang cuma dia doang, emang cuma laki lu doang yang brewokan, saudara. Goril aja brewokan kok. Gitu kan. Oh, dulu dalam kedagingan mah bales-balesan, nah urusan. Sekarang, nah akhirnya, kok begini ya jadi orang Kristen ya? Kok begini ya ikut Tuhan ya? Padahal yang kamu keluhkan adalah kamu pengen kembali berzina. Kamu pengen kembali senggol bacok, dendam, pengen harga diri. Ya. Karena ketika kamu menjadi pengikut Kristus, kamu harus lepaskan semua itu dendam, harga diri. Lepaskan, segala sesuatu harus dilepaskan. Ya, perzinahan harus dilepaskan. Kalau kamu pengen benar-benar masuk padang gurun dan kamu masuk tanah perjanjian hanya 40 hari saja, kamu harus benar-benar lepaskan itu perzinahan, percabulan, harga dirimu, ya harus dilepaskan semuanya. Nah, di padang gurun itulah makanya harus minta hikmat supaya benar-benar 40 hari. Minta hikmat sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan di padang gurun. Ya, ketika ada hamba-hamba Tuhan bawa ajaran-ajaran macam-macam, kamu berdoa. Di padang gurun itulah tempat kamu puasa, berdoa puasa, supaya kamu ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ya, karena banyak kali ya Anda di padang gurun, kamu melakukan apa yang kamu mau, bukan apa yang Tuhan mau. Lalu di tengah jalan, Tuhan tolong Tuhan, kok jadinya begini Tuhan, Tuhan tolong kok jadinya begini. Nah itu di padang gurun begitu saudara. Di padang gurun itu akhirnya kamu panik ya. Kenapa panik saudara? Karena waktu kamu di padang gurun itu kamu melakukan yang kamu mau. Padahal di padang gurun itu kamu harus tanggalkan yang kamu mau. Kan 40 hari saudara. Perjalanan padang gurun itu 40 hari. Tapi seringkali kita tidak tahan ya saudara ya. Seringkali kita tidak tahan dengan perjalanan padang gurun. Anda maunya apa saudara? Anda maunya supaya di padang gurun itu ya, oh aku dilus-elus, aku ditimang-timang, ya, aku ditimang-timang, dilus-elus, ya, disayang-sayang, dihargai, dihormati. Di padang gurun maunya kita, ya, ya maunya kita. Padahal di padang gurun kamu diperas, kamu dihancurkan, dagingmu itu disembelih, harga dirimu itu dikoyak habis. Itu padang gurun 40 hari lamanya. Kalau kamu lewat 40 hari lolos, ada cerita ya saudara ya. Ada yang namanya Redi yang tua itu ya, orang dia itu anaknya gubernur Hindia Belanda tahun 1920-an. Ya, pernah jadi gubernur Hindia Belanda di Indonesia. Saya lupa namanya ya, dia tunjukkan fotonya ayahnya dia. Pernah jadi gubernur Hindia Belanda ya, waktu dalam kolonial. Nah, si Redi ini umurnya sekarang sudah 82 tahun. Ya, udah mau 82 tahun. Nah, dia kemudian datanglah ke komunitas kita. Mungkin sudah yang berapa belas kali, berapa bulan ya, dia setia datang.
Ya, dia sudah datang, dia suka musiknya, dia suka ya, karena musik kita seru ya. Terus dia suka dengarkan. Terus saya bilang 40 hari. Ya, saya khotbah 40 hari jangan mengeluh. 40 hari saudara. Dia benar-benar ya. Waktu saya cerita tentang keluarga, saya kesaksian tentang kehidupan kami, nangis dia saudara ya. Dia sampai speechless. Aduh, ya kamu khotbah itu saya benar itu. Yang kamu ngomong itu hidup saya benar itu. Terus saya ngambil ya, dan ucap syukur saja. Terus dia praktek 40 hari saudara tidak mengeluh. Padahal dia sakit ini sakit itu, namanya umur 82 tahun saudara ya. Terus dia cerita, aku ini, dia nangis ya saudara ya. Jadi waktu itu dia praktek 40 hari itu, terus dia bilang, aku nih ditinggal istriku. Jadi minggu kemarin itu saya hari Sabtu itu saya khotbah, dia cerita ya. Terus bilang, aku ini ditinggal sama istriku sudah 20 tahun. Aku nggak tahu dia di mana istriku sekarang. Aku nggak tahu. Terus anakku juga pergi juga sama istriku itu. Waktu suatu hari aku marah sekali sama istriku. Dan dia pergi. Aku sekarang cari, aku nggak tahu bagaimana carinya. Kamu tenang saja. Ya, kamu berdoa saja, mengucap syukur. Ya, aku turutin nasihatmu 40 hari. Aku nggak mau mengeluh. Saudara, hari Rabu, saudara datang. Itu kan hari Sabtu, hari Rabu kemarin. Dia datang. Dia penting sekali dia datang ketemu saya. Dia bilang, istriku datang kemarin. Hari Selasa malam ya. Istriku datang tadi malam. Itu udah 20 tahun saya tidak ketemu. Dia datang sama anakku. Terus aku dicium sama istriku. Aku dipegang dengan lembut tanganku, dibelai-belai. Dia nangis, saudara ya. Senang sekali dia ditinggal istri ya. Tiba-tiba dia datang, dia dicium, dibelai, dipeluk. Aku senang sekali, istriku datang. Anakku datang, aku punya cucu 11. Dia cucu 11, saudara ya. Senang sekali, saudara. 40 hari aku turutin nasihatnya Paul ya, supaya aku jangan mengeluh. Aku 40 hari aku tidak mengeluh. Aku tidak mau, begitu aku mengeluh badanku sakit, harus operasi jantung. Aku tidak mau mengeluh. Aku bilang terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik. Saudara ya. Simpel ya saudara ya. Iman yang sederhana sekali di padang gurun. Di padang gurun itu kamu hanya memerlukan sebuah kesederhanaan, saudara. Ringkas hidupmu di padang gurun. Kalau kamu ribet, nyelimet dengan segala macam dogma, doktrin yang aneh-aneh, mati kamu di padang gurun. Lenger kamu. Banyakkan teori. Banyakkan teori, saudara. Ya, praktek firman Tuhan. Apakah hikmat itu, saudara? Orang bodoh ya dan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu. Orang bijak itulah orang berhikmat, saudara. Apakah orang berhikmat itu yang membangun rumah di atas batu? Di padang gurun, kadang-kadang akal sehat kita hilang. Ya, akal sehatmu hilang, tuh. Ditagih debt kolektor bolak-balik, panik, nah, saudara. Panik, apalagi sampai kamu dengar itu ya kepala kacapnya BRI sampai dibunuh sama debt kolektor kan, takut ya. Saya sampai sudah hilang takutnya saudara lawan debt kolektor itu ya, lebih galakan saya daripada debt kolektornya dulu ya. Serius lebih galakan saya, saudara. Saking sudah desperate-nya. Sama polisi yang tak marah, tak bentak-bentak. Saking saya sudah desperate-nya ya. Mati-matilah, udah putus asa ya. Ya. Ketemu apa saja tak ajak kelahi, ketemu di jalan ketemu siapa saja tak ajak kelahi, geblek saudara ya. Saking sudah desperate-nya, saking akal sehatnya udah hilang. Akal sehat saya sudah hilang waktu itu ya, saya ngalami itu yang mengerikan sekali 4 tahun itu ya. Akal sehat saya hilang. Jadi kalau saya lagi ngamuk-ngamuk sama istri saya ya, istri saya sampai bilang, kamu gila ya? Iya memang aku gila, memang aku sudah edan. Aku pengen masuk rumah sakit jiwa. Wah, sudah saking desperate-nya, saudara ya. Di padang gurun itu kita bisa kehilangan akal sehat, saudara. Saking tekanannya, panasnya mencekik, gitu ya. Waduh, panasnya itu ya, dinginnya itu sampai masuk ke tulang, ya, panasnya sampai ke
ubun-ubun itu rasanya meleleh itu ya. Di padang gurun itu kamu itu bener-bener ya, cuman pasir, entah mana ujungnya kamu tidak tahu. Hilang akal sehatmu di padang gurun. Cuma di padang gurun, ketika ketika kamu masuk padang gurun yang begitu mencekam, ya jangan sampai hilang akal sehatmu, saudara. Jangan sampai kamu hilang kewarasanmu. Apa itu hilang akal sehat dan kewarasan? Ya ketika kamu terus dibajak oleh dagingmu, dibajak oleh hawa nafsumu. Nah, di padang gurun itu kamu akal sehatmu hilang, maka dagingmu akan membajak hidupmu, hawa nafsumu itu. Ya, makanya banyak orang-orang beragama itu ya ngacengan di padang gurun. Ya kan, ketika dia masa-masa ngacengan, selingkuh apa, dibajak akal sehatnya oleh hawa nafsunya. Ah, aku pengen seneng-seneng. Ah, aku bukannya di padang gurun sama-sama prihatin sama suami istri berjuang, malah aku pengen seneng-seneng. Udah istriku mana tahu yang beginian, aku stres begini, stres begitu. Si istrinya juga sama ngedan, saudara ya. Wah, aku tak pergi, wah, suamiku mana ngerti, aku pusing begini. Aku tidak pernah seneng-seneng edan, sama-sama edan berdua, saudara ya. Balapan edan. Karena kamu dibajak akal sehatmu, saudara, di padang gurun. Kalau di padang gurun kamu tetap berhikmat, tetap bijaksana. Bagaimana caranya berhikmat bijaksana? Dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan mikir utangmu besok bayarnya gimana, saudara. Ya, kamu kerja nggak kebayar ya sudah, paling diruwet pokoknya. Masuk penjara, jangan mikirin masuk penjara dulu. Saya pernah ya kasus gede banget lawan mafia gede-gede, saudara ya. Saya masuk penjara 50 hari keluar, saudara ya. Sudah ditahan di LP keluar. Keluar. Saya sudah mau digebukin di dalam ya. Keluar. Saya cuma cari Tuhan pokoknya. Ya, sambil marah ya, tapi cari Tuhan, saya puasa. Tapi saya pernah masalah sepele sekali, saudara ya. Masalah sepele. Saya salah langkah. Kenapa? Karena kehilangan akal sehat. Masuk penjara. Yang utangnya bukan saya yang pakai. Tapi saya harus masuk ya, karena memang harus masuk. Itu memang tanggung jawab administrasi. Kalau di Indonesia kan, ya kan, harus ada sesuatu. Jadi saya pikirkan, udah masuk nggak apa-apa. Bodoh, saudara ya. Waktu saya yang kasusnya gede banget, yang lebih besar itu saya bisa lolos. Saya cuma mikirnya apa? Saya cuma mikirnya Tuhan tolong saya. Saya nggak mikir bagaimana itu. Saya fokusnya dengan bagaimana ya Tuhan tolong saya. Kalau ya, kasus yang kedua, saya mikir saya nggak mau. Saya harus, wah saya fokus dengan masalahnya. Ya, saya lihat kenapa, bedanya apa ya? Saya merenung ya selama 2014 itu ya. Ini kan masalah sepele sekali dan saya tuh biasa bebasin orang dari penjara dari dulu ya. Udah berapa orang tuh saya lepasin dari penjara, udah penjara keluarin. Cuma kenapa ya kali saya salah langkah? Ya, saudara ya. Di padang gurun itu ketika kamu akal sehatmu dibajak itulah kamu akan banyak sekali salah langkah. Ya, sekarang kalau kamu masuk padang gurun supaya jangan salah langkah, kamu harus tetap waras. Kamu harus tetap punya hikmat. Bagaimana cara berhikmat? Jangan fokus dengan masalahnya. Masalah itu hanya ilusi, saudara. Fokus firman Tuhan bilang apa kamu lakukan, firman Tuhan bilang apa lakukan. Jangan cari pertolongan manusia, jangan pakai sokok-sokokan. Jangan kamu cari utang-utangan. Jangan buka tutup lubang. Jangan kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Serahkan sama Tuhan di padang gurun. Ya, karena yang kamu pikir berhikmat, wah bisa nih, putus sana, putus sini, kamu tambah dalam. Tambah dalam, karena itu tadi, karena akal sehat bukan dibajak. Kamu hanya pengen lolos, enggak. Kamu sekarang fokus diakonia. Ya, bukan kasih ke saya, bukan diakonia. Bukan kasih ke saya, saudara salah. Ya kalau kamu sudah lolos di padang gurun, kamu tinggalnya di paradise, kamu punya uang, telepon saya, Pak Paul, saya punya uang banyak, tak kirim. Berapa? Cuma 10 miliar. Itu saudara ya.
telepon enggak apa-apa, saya terima dengan senang hati. Tetapi di padang gurun kamu tuh bukan ngasih pendeta. Di padang gurun itu kamu harus berdiakonia supaya kamu kasih makan orang miskin. Itu kerjaannya kita di padang gurun. Lakukan, ampuni, berkati musuh-musuhmu itu ya, walaupun menjengkelkan tetap ampuni, karena memang di padang gurun itu kamu punya banyak musuh dan kamu tidak tahu siapa musuh, siapa lawanmu, siapa kawanmu, kamu tidak kenal lagi. Bahkan keluargamu aja bisa tiba-tiba lawanmu kok. Bahkan anakmu saja, istrimu, suamimu, orang tuamu bisa tiba-tiba mengkhianatimu loh. Kamu tidak tahu loh. Ya, kamu tidak tahu. Nggak ada, Pak. Harimau makan anaknya banyak, saudara. Manusia makan anaknya sendiri. Harimau makan anaknya enggak ada, tapi manusia makan anaknya banyak. Anak bunuh orang tuanya banyak. Kakak beradik saling makan banyak, oke tunggale. Tapi kalau kamu pengen tahu siapakah teman sejatimu di padang gurun, ya badai itu, saudara. Nah, makanya di badai itu kamu harus tetap waras. Caranya bagaimana? Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Kamu minta, Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Nempel sama Tuhan, supaya kita punya kekuatan buat melakukan. Sebab kalau kamu nggak nempel sama Tuhan, kamu nggak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, jadi kamu harus nempel. Udah, kamu cuma cari Tuhan tiap pagi. Walaupun kamu tahu deg-degannya minta ampun. Begitu bangun jam 4 pagi, kamu deg-degannya minta ampun ya. Kamu tenang saja. Ya, kamu tenang saja. Deg-degan itu hanya ilusi. Yang penting hari ini kamu pikir, aku mau diakonia sama siapa ya? Coba tiap pagi. Tiap pagi kamu ya, dalam masa padang gurunmu ini, tiap pagi kamu mikir, jangan mikir aku cara bayar utangnya gimana. Bagaimana aku bisa ke dokter, bagaimana aku bisa ini, bagaimana masalahmu. Coba-coba, masalahmu itu jangan dipikir. Hadapinya saat itu saja, dan dapat kerja. Enggak, ya udah diem, jangan dibawa, jangan diganduli. Tiap pagi, makanya tiap pagi sama kamu berdoa, terus kamu pikir, hari ini aku mau kasih makan siapa ya? Ke arah mana ya? Begitu, saudara. Malam, evaluasi. Tadi gimana ya orang-orang yang kita kasih makan ya? Tadi orangnya bagaimana ya yang tadi kita ini ya? Kamu catat deh. Kamu lihat omongan saya. Tadi yang namanya Pak Redi itu ya. Pak Redi itu yang 40 hari dia mengucap syukur. Udah 20 tahun isinya tiba-tiba balik. Dicium dia sama istrinya, dibelai-belai, dipeluk-peluk ya. Sudah tua, udah 82 tahun, saudara ya. Anaknya, cucunya sudah 11. Cucunya sudah 11. Kasihan ya. Anaknya mah cuma 3, cucunya 11. Ya, saudara ya, Anda cintai Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itulah orang bijak. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu karang. Dia dengar firman Tuhan, lakukan. Itu yang namanya membangun di atas batu karang. Ya, itu namanya berhikmat. Kalau kamu lakukan itu terus, nanti kamu tetap waras otaknya. Ya, kemudian saya melakukan itu, saudara ya. Akhirnya otak saya tetap waras, saya tetap berdiakonia dalam segala kekurangan saya. Saya tetap sekali waktu memang waduh dugaan sekali, saudara ya. Aduh, Anda kalau tak ceritain sampai satu detil-detilnya itu mengerikan sekali, saudara ya. Masalahnya banyak yang terkait ya, nanti kita jadi membuka aibnya orang ya. Banyak yang terkait kalau saya cerita itu ya, detil satu-satu tak ceritain ya. Aduh, nanti kalau ada satu dua orang ya yang kita dekat sama saya, nanti kamu tak ceritain, kamu bisa nangis sudah tak ceritain, saudara ya. Kamu bisa nangis tak ceritain. Gelap betul, begitu mengerikannya padang gurun ini. Tetapi kemudian saya ngerti. Begitu saya mengerti, saudara, cepat keluar saya. Begitu saya mengerti caranya, mengucap syukur 40 hari. Puasa saya terus ya, puasanya emang 40 hari, saya puasa setahun bisa puasanya ya. Di 2014, 2015 itu saya 1 tahun puasanya ya. Puasanya 1 tahun beneran gitu ya. Terus diakonia kita tiap hari. Sak kere-kerenya kita tetap bagi makanan. Gila ya, ngeri ya tuh ya. Sak kere-kerenya kita bagi makanan. Terus kita tetap
mengampuni, rasanya berat mengampuni. Saya nggak urusan, nggak tak pikirin, saudara, pokoknya saya ampuni. Tiap kali saya ampuni. Itu ya, kalau begitu ingat lagi panas, aku teriak. Saya ampuni kamu, tak sebut namanya. Ya, waktu panas ingat pengen balas. Hari ini saya kalau ingat orang-orang ini ya biasa-biasa saja. Kalau waktu dulu ingat pengennya ya tak gulung, tak pelintir-pelintir, ya tak kepang 7, saudara ya. Sekarang bikin-bikin orang ini ya sebenarnya ya kasihan juga ya. Nah, gitu ya, saudara ya, simpel ya. Jangan sampai kehilangan akal sehatmu di padang gurun dengan cara dengar firman Tuhan, lakukan. Kamu nempel sama Tuhan dengan puasa. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, apa? Ya, lanjutkan Pak Utomo. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.